Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya di acara IKOSAH ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang dilakukan tahun 2018 yang berjudul Impression Management on Service Communication. Case study in Universitas Gunadarma, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kebetulan kami melakukan penelitian ini secara tim. Saya sendiri Dr. Tresna Wiwitan MSI, kemudian teman saya Dr. Nur Rahmawati MSI, dan satu lagi Bapak M.E. Fuadi MSI. Penelitian ini dilakukan berangkat dari karena yang namanya perguruan tinggi itu merupakan salah satu penyedia jasa di bidang pendidikan yang pada umumnya bersifat intangible, tidak berwujud, tidak terlihat, dan tidak terasa. Salah satu jasa perguruan tinggi yang penting adalah dalam hal pelayanan, di mana perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi publiknya, baik itu publik internal maupun eksternal. Public Service Communication adalah praktek komunikasi dalam menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan publik yang terbaik bagi pelanggan suatu organisasi guna terciptanya hubungan saling pengertian yang harmonis sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Perguruan tinggi swasta melakukan peningkatan berbagai kualitas baik dalam sumber daya manusia, riset, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lainnya. Aspek-aspek tersebut juga dapat tercermin bagaimana perguruan tinggi swasta itu dalam memberikan pelayanannya kepada publik eksternal. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan publik eksternal itu adalah mahasiswa baru. Setiap penyelenggaraan perguruan tinggi swasta hendaknya memberikan pelayanan yang excellent, prima, dan seluruh pelayanan terbaik kepada para calon mahasiswa. Dengan kualitas pelayanan yang baik, diharapkan terciptanya hubungan yang saling pengertian yang harmonis sehingga tercipta citra yang positif bagi perguruan tinggi swasta tersebut. Nah, rumusan masalah dalam penelitian kami ini, bagaimana kualitas komunikasi pelayanan penerimaan mahasiswa baru dan faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam konteks penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Jawa Barat. Objek penelitian dari penelitian ini adalah 3 perguruan tinggi swasta yang terpilih secara purposif, yaitu Universitas Gunadarma, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, dalam penelitian ini, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kami menggunakan teori impression management dari Irving Goffman dalam upaya untuk menganalisis hasil temuan-temuan lapangan kami. Dalam teori ini, Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang yang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima oleh orang lain. Goffman menyebutnya sebagai impression management. Nah, ini dikutip dari Prof. Dedi Mulyana tahun 2002 halaman 112. Artinya bahwa kita mengelola informasi yang kita berikan kepada orang lain, kita mengendalikan pengaruh yang akan ditimbulkan dari penampilan kita, dan kita sadar bahwa orang lain pun berbuat yang hal sama terhadap kita, dan kita memperlakukan sesuai dengan citra dirinya yang kita bayangkan pada benak kita sendiri. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus itu merupakan salah satu cara dalam upaya menelaah satu kasus secara intensif, mendalam, detail, dan komprehensif. Nah, desain penelitiannya bersifat multi kasus karena objek penelitiannya ada 3, yaitu Universitas Gunadarma, Unisba, dan UMC. Kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, kemudian observasi dan studi pustaka. Nah, hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini kami menemukan pertama, komunikasi pelayanan PMB di Universitas Muhammadiyah Cirebon itu ternyata mereka menggunakan sistem one day service. Apa itu sistem one day service? Sistem one day service itu adalah sistem
pelayanan 1 hari. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian ujian, wawancara, dan pengumuman itu dilakukan dalam 1 hari, seperti itu. Kemudian pelaksanaan PMB masih menggunakan sistem manual, jadi mereka belum menggunakan sistem online. Kemudian selain itu, Universitas Muhammadiyah Cirebon juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang berbasis komunitas, Karang Taruna, dan tutorial paket A, B, C di Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Nah, hambatan dalam kegiatan pelayanan penerimaan mahasiswa baru ini yang terbesar itu ada dari publik internal, di mana akreditasi perguruan tinggi di sana itu kebanyakan prodinya itu masih berakreditasi B dan C. Kemudian temuan lapangan kami di Unisba itu pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Unisba itu sudah dilakukan secara online, kemudian menggunakan website dan media sosial untuk memberikan informasi kepada calon mahasiswa. Nah, faktor penghambat aktivitas komunikasi pelayanan PMB itu biasanya kebanyakan dari kurang stabilnya jaringan internet Unisba, sehingga calon mahasiswa kesulitan untuk login pendaftaran. Sedangkan faktor pendukung antara lain yang ada di Unisba itu adalah saluran informasi yang lengkap dari berbagai media massa sampai media virtual, dan kerjasama Humas Unisba dengan sekolah-sekolah dan aktif mengikuti kegiatan pameran pendidikan di dalam maupun di luar kota. Ini hasil temuan kami mengenai komunikasi pelayanan penerimaan mahasiswa baru di Unisba. Kemudian komunikasi pelayanan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Media komunikasi yang digunakan untuk memberikan komunikasi pelayanan itu dilakukan secara online, di mana dikatakan semua media informasi penerimaan mahasiswa baru bisa di-download di website kami. Tetapi kami juga menyiapkan brosur, leaflet, dan media kit yang dapat dibawa oleh para pendaftar. Untuk pendaftaran PMB atau penerimaan mahasiswa baru, Universitas Gunadarma memiliki 4 jalur, yaitu jalur reguler, kemudian reguler online, kemudian PMDK online, dan jalur PMDK sekolah. Di samping itu juga terdapat jalur beasiswa. Nah, ini hasil temuan lapangan kami. Nah, ini adalah bagian hasil temuan lapangan kami mengenai komunikasi pelayanan PMB. Jadi kalau di UMC itu mereka mengedepankan one day service, kemudian pendaftaran secara offline, kemudian kerjasama dengan pihak pemerintah di Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Sedangkan di Unisba itu pendaftaran dilakukan secara online, kemudian melakukan integrated marketing communication, kegiatan promosi secara langsung dan bermedia. Kemudian di Gunadarma pendaftaran dilakukan secara online, kemudian mereka mengedepankan 4 metode pendaftaran, yaitu jalur reguler, kemudian reguler online, PMDK online, dan PMDK sekolah. Nah, dari hasil temuan lapangan ini kita hubungkan atau kita kaitkan dengan teori impression management. Jadi di sini kita membahas impression management dalam komunikasi pelayanan di perguruan tinggi swasta. PR memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara organisasi dan publiknya, baik itu internal maupun eksternal. Agar fungsi ini berjalan efektif, maka praktisi PR harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan publik. Praktisi PR harus mampu menciptakan kesan positif pihak yang diajak berkomunikasi terhadap organisasinya. Kesan diartikan sebagai bagaimana orang itu memandang dan mempersepsi organisasi, di mana PR menggunakan simbol verbal dan non-verbal untuk mempresentasikan lembaganya. Artinya, PR merupakan presentasi diri dan representasi dari suatu lembaga. Nah, Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang yang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima oleh orang lain. Goffman menyebutnya sebagai pengelolaan kesan atau impression management. Nah, teori impression management dari Goffman menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial, setiap individu berupaya menampilkan gambaran dirinya atau konsep dirinya kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat dari
kegiatan komunikasi pelayanan yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta di Jawa Barat, bahwa apa yang mereka lakukan itu, kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau komunikasi pelayanan yang dilakukan dalam konteks penerimaan mahasiswa baru itu merupakan gambaran diri dari masing-masing perguruan tinggi tersebut. Nah, kalau dikaitkan dengan penelitian ini berarti komunikasi pelayanan penerimaan mahasiswa baru di UMC itu, di Universitas Muhammadiyah Cirebon itu menggambarkan identitas dari lembaganya, dari perguruan tinggi. Kemudian di Unisba pun sama. Jadi kegiatan komunikasi pelayanan dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru itu merupakan gambaran dari Unisba, dan sama juga dengan yang terjadi di Universitas Gunadarma. Nah, dalam konteks penelitian ini, ketika Universitas Gunadarma, kemudian Unisba, dan UMC melakukan aktivitas komunikasi pelayanan kepada calon mahasiswa, mereka berupaya menampilkan pelayanan yang khas dan terbaik yang mencerminkan identitas dari lembaganya masing-masing. Upaya itu disebut dengan di mana panitia PMB secara sengaja menggunakan komunikasi pelayanan untuk menciptakan impresi yang diinginkan oleh stakeholder atau calon mahasiswa kepada lembaga. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru secara manual dan online dengan menggunakan berbagai media komunikasi merupakan pengelolaan kesan yang dilakukan perguruan tinggi dalam upaya menciptakan citra positif lembaga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam presentasi dalam kegiatan IKOSA ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.